Selamat malam untuk kita semua. Nama saya Grace Saunika dengan NIM 11S21053 dari Prodi S1 Informatika 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan portofolio yang keenam pada mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web. Pertama, saya akan menampilkan website yang telah saya bangun. Ini adalah halaman utama website yang telah saya bangun. Di sini ini berupa tampilan home-nya. Sebelum masuk ke tampilan home, saya memiliki navigation bar di sebelah kiri sini. Pada navigation bar ini terdapat nama websitenya, kemudian ada navigation bar berupa home, about me, resume, portofolio, dan kontak. Pada navigation bar ini sendiri juga terdapat cara-cara menghubungi seperti email, nomor telepon, Instagram, dan LinkedIn. Masuk ke bagian home. Pada bagian home ini terdapat kata sambutan seperti welcome, kemudian perkenalan singkat mengenai diri saya, selanjutnya foto profile, kemudian ada button about me. Pada button about me ini akan mengarahkan ke bagian portofolio yang lebih kompleks dan lebih rinci, seperti nama, umur, alamat email, nomor telepon, status pekerjaan, dan button hire me. Pada button hire me ini apabila kita tekan akan mengarah kepada si contact me. Selanjutnya kembali pada home about me tadi. Pada bagian about me ini sendiri juga terdapat skill dan fun fact. Pada skill ini dihitung menggunakan skala. Yang dihitung adalah skala kemampuan yang saya miliki mengenai HTML, JavaScript, CSS, dan Java. Kemudian ada fun fact. Di sini ada beberapa tiga card yang menampilkan fun fact seperti creative, critical thinking, and discipline. Selanjutnya itu masuk ke dalam masih di about me. Di about me ini sendiri juga terdapat riwayat pendidikan yang dimulai dari sekolah dasar hingga perkuliahan yang setelah saya jalani hingga saat ini. Masuk ke dalam resume. Di resume sendiri saya beri judul besar seperti experience. Di experience ini saya menampilkan CV utama pada halaman website ini, di mana pada CV ini terdapat lengkap pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan selama berkuliah, seperti aplikasi yang pernah saya bangun atau proyek-proyek yang pernah saya kerjakan, sertifikat yang saya miliki, kemudian organisasi-organisasi yang pernah saya ikuti, mulai dari masa SMA hingga sampai saat ini. Kemudian di sini ada button download CV. Apabila kita klik, dia akan mengarahkan kepada downloadan untuk mendownload CV-nya. Masuk ke dalam soft skill ini sendiri terdapat beberapa card lagi. Di sini ada seperti penjelasan mengenai soft skill-nya dan gambar yang menampilkan dan mencerminkan soft skill tersebut. Masuk ke dalam portofolio. Di sini portofolio ini saya isi oleh beberapa project, sertifikat, dan juga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama berkuliah. Di sini ada project-project perkuliahan saya seperti project PBO, JARCOM, IMK, dan lain-lain. Ada juga di sini kepanitiaan. Kemudian lanjut di sini ada beberapa sertifikat di luar dari perkuliahan. Apabila kita klik button link berikut, dia akan mengarah ke mana proyek tersebut saya simpan atau yang ingin saya tampilkan. Ini seperti ini. Proyek yang kami kerjakan pada semester 3 itu mengarah ke proyek perpustakaan yang kami kerjakan mengarah ke GitHub-nya. Selanjutnya itu masuk ke dalam My Gallery. Di My Gallery ini sendiri merupakan slide bar atau slideshow seperti carousel yang menampilkan foto-foto kegiatan perkuliahan saya selama beberapa semester belakangan ini. Di slide bar ini sendiri memiliki button previous dan juga button next. Apabila kita klik button selanjutnya, next-nya, dia akan menggeser ke foto-foto lainnya. Di sini juga telah disajikan foto-foto yang akan ditampilkan dengan ukuran lebih kecil. Apabila kita klik secara langsung, akan berpindah ke foto tersebut. Ini juga mungkin kedepannya akan saya kecil, tidak sebesar ini. Selanjutnya masuk ke dalam kontak. Pada kontak ini terdapat email, number, dan address. Pada bagian kontak ini terdapat seperti tadi yang saya bilang ada email, number, dan address. Kemudian juga pengguna website dapat mengirimkan pesan
dengan cara menuliskan nama, email, number, dan pesan yang akan dikirimkan. Contoh pada bagian kontak ini sendiri saya telah menggunakan JavaScript, di mana apabila data-data yang diminta oleh website tidak terpenuhi, maka website akan menampilkan pop-up berupa peringatan untuk memperbaiki data-data yang telah diisi. Contohnya apabila saya mengisi nama, number, namun tidak saya isi emailnya, maka apabila dikirim akan menampilkan pesan please fill all the forms. Selanjutnya apabila saya uh, tidak mengisi alamat emailnya dengan baik, maka akan diberi peringatan seperti ini, yaitu bahwa alamat email yang dituju itu belum benar penulisannya. Namun apabila kita telah menuliskannya semua dengan benar dan mengirimkan pesan, akan terdapat pop-up message seperti message send. Pada konteks ini juga saya memberikan alamat keberadaan di mana saya berada pada Maps ini sendiri dapat digerakkan dan dapat digunakan sedemikian rupa Maps dapat digunakan. Selanjutnya pada bagian terakhir website ini sendiri terdapat footer mengenai hal berikut. Pada bagian footernya sendiri terdapat copyright. Selanjutnya itu masuk ke dalam codingannya. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Pada codingannya di sini pada HTML-nya sendiri dia dihubungkan dengan ini font, kemudian ini dikonek ke dalam si CSS-nya yang mengatur stylenya. Di dalam kemudian di sini ada ini untuk mengatur kursor, kelas kursor, kemudian ini kelas untuk navigation bar-nya. Selanjutnya di sini ada untuk yang tadi mengkontak itu dihubungkan dengan beberapa link seperti Instagram dan nomor telepon. Selanjutnya ini untuk home-nya sendiri. Pada kelas home ini terdapat tampilan utama tadi. Kemudian di sini ini yang tadi berpindah kepada menggunakan buttonnya. Ini image yang saya berikan pada tampilan utama tadi. Kemudian pada section about me, di about me ini sendiri terdapat foto juga. Kemudian ini yang menampilkan data pribadi. Kemudian ini untuk meng-hire, untuk mempekerjakan, button-button lagi. Ini skill, ini adalah pengukuran skill tadi. Kemudian di sini ada kontainer. Box container ini berisi yang tadi card-card yang diberikan mengenai facts about me. Selanjutnya itu di sini ada riwayat pendidikan menggunakan section class school. Dengan class school selanjutnya masuk ke dalam experience. Masuk lagi ke dalam ini ke bagian portofolio di mana link-link penghubung ke arah proyek-proyek saya sebelumnya atau sertifikat-sertifikat. Kalau ini untuk si galerinya sendiri terhubung di kelas kontainer yang tadi foto-fotonya tadi. Ini untuk memberikan button si previous dan next. Ini juga untuk penggeseran yang tadi secara otomatis ditekan. Kemudian ini masuk ke kelas kontak, di mana di kelas kontaknya sendiri telah memiliki dihubungkan dengan href email, kemudian email pribadi atau email kuliah saya. Selanjutnya ini ada footernya tadi yang berisi dengan copyright. Sekilas ini adalah CSS yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan banyak menspesifikasikan banyak CSS untuk mengatur posisinya, padding, margin, dan sebagainya. Kemudian untuk mengatur tampilannya juga. Tema warna yang saya gunakan juga di sini digunakan. Kemudian untuk JavaScript-nya sendiri, masuk ke dalam JavaScript-nya. JavaScript ini sendiri digunakan untuk beberapa bagian pada website ini, yaitu untuk navigation bar, kursor, kemudian
carousel. Carousel ini tadi untuk yang menampilkan My Gallery. Kemudian ada kontak. Di sini menggunakan JavaScript DOM, seperti document.querySelector yang ditujukan kepada kelas berikut. Begitu juga dengan bagian kursornya. Ini untuk mengatur pergerakan kursor. Begitu juga dengan carousel. Carousel ini yang untuk menggeser tadi. Kontak ini pesan-pesan yang akan ditampilkan apabila seperti tadi pengisian belum lengkap, please fill all the form. Kemudian berikut ini adalah pengaturan yang digunakan untuk emailnya sendiri. Ini adalah button event untuk submit. Selanjutnya, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.